Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3003, melarikan diri. Apa maksudmu? Pria tua itu sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum. Hanya ada suara garing, dan retakan muncul di penghalang. Semua orang melihat ke celah itu, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan. Lagi pula, setelah pengeboman begitu lama, semua orang hampir kelelahan. Sekarang lelaki tua itu sudah bangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, celah muncul di penghalang. Jangan linglung, cepat dan lanjutkan pengeboman. Melihat ini, Ning Kai Chen buru-buru memanggil semua orang untuk melanjutkan pengeboman. Kali ini, semua orang bekerja lebih keras, bahkan menggunakan kekuatan menyusui mereka. Suara berderak berlanjut, dan retakan pada penghalang menjadi semakin besar. Dengan wajah dingin, lelaki tua itu memandang Chen Ping dengan tak percaya. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, akan menemukan lokasi perak dari formasi, dan menyatukan begitu banyak orang untuk hancurkan formasiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah penghalang menabrak dan pergi. Gemuruh, dengan suara yang memekakkan telinga, penghalang itu dihancurkan oleh Chen Ping dalam sekejap, dan tubuh Chen Ping keluar. Melihat ini, yang lain lari keluar satu demi satu. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu ingin mengejarnya. Tetapi tubuhnya mencapai batas altar, jadi dia berhenti mengejarnya. Dia hanyalah sisa jiwa. Jika dia pergi dari sini, kekuatannya akan sangat berkurang. Dan bahkan jika dia mengejar Chen Ping dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jinsa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi hantu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah. Dan formasi hantu itu langsung hancur. Jinsa dan yang lainnya semua melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa orang berteriak dengan paksa. Kamu telah jatuh ke dalam susunan hantu. Semua orang telah melarikan diri, pergi dan kejar aku segera. Bawa dia kembali kepadaku, dan keuntunganmu akan sangat diperlukan saat itu. Orang tua itu berkata kepada Jinsa dan yang lainnya, jangan khawatir, senior, kami pasti akan membawamu kembali. Dengan mengatakan itu, Jinran dan 5 lainnya dengan cepat mengusir mereka. Kakak Chen, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri sebentar, Yuan Bao berkata dengan penuh terima kasih kepada Chen Ping. Artinya, jika bukan karena Chen Daoyou, kita tidak akan tahu itu jebakan. Siapa tempat harta karun ini? Itu jelas jebakan. Semua orang menghela nafas. Jika bukan karena Chen Ping mengetahui bahwa itu adalah jebakan, melihat melalui orang tua itu, dan membantu mereka menyedot kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci sekarang. Meskipun kita telah melarikan diri dari altar, tolong jangan ceroboh, kita masih belum bisa sepenuhnya melarikan diri dari sini. Tapi jika kita meninggalkan altar, kita akan relatif aman. Jika lelaki tua itu meninggalkan altar, kekuatannya akan menurun. Chen Ping berteriak kepada semua orang. Tidak apa-apa, saya akan menghubungi teman-teman saya di luar. Dan kemudian saya dapat menemukan jalan keluar. Saat dia mengatakan itu, seorang biarawan mengeluarkan mantra dan melemparkannya ke udara. Begitu mantra bangke dilemparkan, itu langsung meledak.
Apa yang terjadi di sini? Tidak bisakah berita itu diteruskan? Biksu itu terkejut. Aku tidak bisa menyebarkannya. Aku baru saja mencobanya. Dan bahkan teknik rumor indera spiritual keluarga kita tidak dapat membantu. Saat ini Ning Kaichen berbicara. Sepertinya dia berencana untuk menghubungi keluarga Ning segera setelah dia melarikan diri. Lagi pula putranya dibunuh oleh Wu Xingtian dan dia harus membalas dendam. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membalas dendam. Dia hanya dapat menghubungi keluarga dan mengirim lebih banyak orang. Bab 3004, temukan seseorang untuk membantu. Ketika Ning Kaichen mengatakan ini, kegembiraan yang baru saja lolos dari semua orang menghilang dalam sekejap. Meskipun mereka melarikan diri dari altar, mereka tidak tahu di mana mereka sekarang, apalagi bagaimana cara melarikan diri ke sini. Adalah normal bahwa tidak ada cara untuk mengirimkan suara di tempat ini, karena kita berada dalam ilusi besar dari awal hingga akhir. Sejak kami memasuki gua, kami telah memasuki ilusi. Sulit bagi kami untuk mengatakan apakah benda-benda di sini nyata atau tidak. Chen Ping berkata, ilusi. Jika kita berada dalam ilusi, bukankah kita masih tidak bisa lepas dari benda tua itu? Seseorang bertanya dengan gugup. Ya, jika itu ilusi, kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Sudut pandang Chen Ping membuat banyak orang panik. Lagi pula, perasaan semua orang itu nyata. Dan apakah itu memenggal kepala monster atau mengumpulkan rumput peri, semuanya nyata. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi ilusi, yang sulit mereka terima. Ilusi ini tidak diciptakan oleh benda tua itu. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Kurasa tempat ini dulunya adalah gua bawah tanah kuno. Dalam pertempuran ini, masing-masing menyiapkan susunan hantu yang sangat besar. Petik 2. Pada akhirnya, kedua orang itu mati bersama, dan dua susunan hantu besar itu perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi benar dan salah. Alasan mengapa Chen Ping memiliki ide seperti itu adalah karena ketika dia bertemu dengan leluhur klan pelatihan tubuh kuno di Pondok Jerami, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Tetapi ketika Chen Ping keluar dari gubuk jerami, dia langsung bertemu dengan lelaki tua itu di istana, tempat yang sama, seolah-olah mereka tidak berada di ruang dan waktu yang sama. Dari sini, Chen Ping menyimpulkan bahwa ini semua adalah formasi hantu, yang merupakan formasi hantu yang berbeda dari dua orang, sehingga mereka dapat mencapai tempat yang sama, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Banyak biksu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di sini sekarang, mereka hanya ingin melarikan diri, apakah itu susunan hantu atau gua, selama mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun harta karun itu, tidak ada yang menginginkannya lagi. Chen Daoyou, katakan saja, bagaimana kita bisa keluar? Jangan beritahu kami hal-hal ini. Kamu tidak bisa mengerti sama sekali. Seorang biksu bertanya pada Chen Ping. Ya, Tuan Chen, katakan saja, kami semua akan mendengarkanmu. Li Yun juga mengangguk dan berkata. Chen Ping melirik semua orang, lalu berkata, tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari sini. Ah, kata-kata Chen Ping mengejutkan semua orang. Bahkan Ning Kaichen mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Mengapa? Apakah kita akan terjebak di sini? Benar, kenapa kita tidak bisa keluar? Jumlah kita banyak sekali, tidak bisakah kita menemukan jalan keluar? Tuan Chen, tolong beritahu saya secara detail. Mengapa kita tidak bisa keluar? Banyak orang berkata kepada Chen Ping dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan benda tua itu. Meskipun itu hanya jiwa sisa tingkat pertama, dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan dia pasti telah memasang banyak jebakan sejak lama. Petik 2.
Fragmen jiwa es sebenarnya adalah ilusi Anda, itu sama sekali bukan fragmen SWI. Dan energi dalam fragmen jiwa es hanyalah ilusi, menjebak pikiran Anda, membuat Anda merasa bahwa Anda telah menyerap energi dan tidak dapat berhenti. Jadi kita akan membunuh makhluk tua itu, dan aku yakin tempat itu akan menjadi tempat yang berbeda saat itu dan kita akan bisa keluar. Chen Ping menjelaskan, meskipun hanya ada sepotong jiwa yang tersisa di benda tua itu sangat kuat, dan ada beberapa antek dari Wuxingnian. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Ning Kai Chen bertanya pada Chen Ping. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Jangan lupa bahwa saya telah melihat nenek moyang keluarga media kuno. Kita bisa meminta bantuannya. Sisa jiwanya juga ada. Dengan bantuannya saat itu, kita tidak perlu takut. Chen Ping sekarang menggantungkan harapannya pada leluhur keluarga media kuno. Bab 3005. Pengejaran terpisah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, semua orang tidak bisa membantahnya. Sekarang mereka hanya bisa mematuhi pengaturan Chen Ping. Lagi pula, hanya Chen Ping yang melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Dan tidak ada yang memiliki cara yang lebih baik sekarang, apalagi jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka akan mati lebih cepat. Semuanya sesuai dengan pengaturan Chen Daoyou, itu merepotkan. Banyak biksu menaruh semua harapan mereka pada Chen Ping. Chen Ping mengarahkan pandangannya pada Ning Kai Chen saat ini. Jika Ning Kai Chen tidak setuju dengannya dan berpisah dengannya, ketika mereka dikejar dan dibunuh oleh Wuxing natural, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya dengan bersatu sekarang kita tidak bisa takut pada iblis surgawi 5 elemen. Sekarang iblis tua itu tidak berani melangkah keluar dari altar, dia pasti akan membiarkan iblis surgawi 5 elemen mengejarnya. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Ning Kai Chen mengangguk. Sekarang mereka semua berada di bawah perintah Chen Ping, dan Chen Ping akan mengambil alih komando secara keseluruhan. Kalau begitu ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Vien surgawi 5 elemen akan segera menyusul. Kita belum bisa melawan mereka secara langsung. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia pergi bersama semua orang. Lagi pula, butuh banyak kekuatan fisik bagi semua orang untuk menghancurkan formasi barusan. Jika Vien surgawi 5 elemen mengejar saat ini, mereka mungkin bukan lawan bersama. Tugas paling mendesak sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu, agar semua orang bisa bernafas lega. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Jin Sa dan yang lainnya mengejar mereka setelah melihat sekeliling. Jin Sa melihat ke satu arah. Jin Sa, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan orang tua itu dan terus memburu orang-orang itu? Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk keluar? Saya tidak selalu merasa aman di sini. Huo Sa berkata pada Jin Sa. Ya, aku juga merasa tidak aman. Dan aku merasa bingung. Musa juga buru-buru berkata, apa yang kamu tahu, kami mengejar dan membunuh orang-orang itu, bukan untuk orang tua itu, tapi untuk diri kami sendiri. Jika orang-orang ini diizinkan melarikan diri dan menyebarkan rahasia Liga Penyegel Iblis kita, menurutmu apakah pemimpin akan membiarkan kita pergi? Kamu tahu, menyembunyikan iblis secara pribadi, dan berencana menggunakan iblis untuk membangkitkan mereka, dibenci oleh semua biksu di alam surga dan manusia. Jangan bicara tentang para biksu ini, bahkan jika para orc itu mengetahuinya, aku khawatir mereka akan mempersulit kita, Liga Penyegel Iblis. Kami, Liga Penyegel Iblis, telah mampu berkembang dengan sangat kuat karena Panji membunuh iblis. Jika rahasianya bocor, berapa banyak anggota yang akan melepaskan diri dari penyegel ajaib, dan bahkan mungkin saling melawan, apakah kamu sudah memikirkannya? Jin Sa berteriak pada beberapa orang dengan sangat tidak puas.
Mendengar apa yang dikatakan Jinran, beberapa orang juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ketika berita itu menyebar, pasti akan menjadi blockbuster. Kalau begitu mari kita kejar mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur sendirian. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, Huosa berkata dengan cemas. Tapi ke arah mana kita harus mengejar? Apa yang berdiri di depan mereka sekarang adalah garpu, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari mana Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Ayo kejar secara terpisah. Jika kita mengejar, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan posisinya. Perintah Jinsa. Semua orang mengangguk, lalu Jinsa memimpin Huosa mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lain. Tepat ketika Jinran dan yang lainnya putus asa, Chen Ping memimpin kerumunan untuk berlari dengan liar. Segera, dua sosok dengan cepat mendekati Chen Ping. Kedua orang ini adalah Jinsa dan Huosa. Setelah melihat Chen Ping dan yang lainnya, Jinsa dan Huosa melambat. Huosa, segera posting lokasimu dan hubungi orang lain. Jinsa memerintahkan Huosa. Huosa mengangguk, dan semburan api yang memadamkan menghantam tanah, diikuti dengan lantunan kata-kata. Dan Jinsa melihat Chen Ping dan yang lainnya masih melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk mengganggu Chen Ping dan yang lainnya untuk sementara waktu untuk memperlambat mereka.